Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikrimah Tarunisa dari kelas Advent 5B dengan NIM 1908458 sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Utari, Leni, dan Adinda, dan juga saya sendiri. Dan kali ini, dalam video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai metode pembelajaran pada mata kuliah strategi belajar dan mengajar. Nah, sebelum kita masuk ke metode pembelajaran, definisi atau pengertian dari metode pembelajaran, kita juga perlu tahu apa itu metode. Nah, metode ini biasanya ialah cara untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi bagaimana kita mencapai tujuan itu dengan metode, caranya bagaimana, seperti itu. Berarti dapat dikatakan metode pembelajaran itu adalah cara kerja yang sistematis dan dapat memudahkan pelaksanaan pada pembelajaran, pada kegiatan belajar mengajar ini, itu dapat mudah dan tentunya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari guru kayak gitu. Misal contohnya seorang siswa ya, bagaimana cara siswa itu dapat paham dan dapat tahu gitu mengenai misalnya materi tentang perencanaan organ pencernaan. Nah, gitu, organ pencernaan. Nah, itu fungsinya bagaimana? Terus betapa pentingnya kita harus memahami organ pencernaan itu seperti apa. Nah, itu kan memerlukan bagaimana sih cara menyampaikannya, bagaimana metode pembelajarannya agar si siswa ini dapat paham si organ pencernaan itu bagaimana. Nah, gitu. Bagaimana nih cara langkah-langkahnya? Seperti itu. Maka dari itu, ya, perlu sekali untuk memahami metode pembelajaran yang cocok untuk materi A bagaimana, materi B itu bagaimana, seperti itu. Nah, selanjutnya, kedudukan. Nah, ini ada kedudukan dalam pembelajaran, dalam metode pembelajaran ini mempunyai ruang lingkup, itu diantaranya itu kedudukan itu pemberian dorongan. Nah, dorongan untuk minat dan belajar si siswanya ini. Jadi metode pembelajaran itu berfungsi juga untuk memberikan dorongan minat dan belajarnya siswa seperti itu. Terus yang kedua, pengungkapan tumbuhnya minat dan belajar. Ya, terus yang ketiga ada penyampaian bahan ajar ya, seperti KTSP dan lain-lain hal kayak gitu, kurikulum sesuai dengan tujuan pembelajaran bagaimana. Terus menciptakan iklim yang kondusif, penciptaan iklim yang kondusif. Tentunya dengan metode pembelajaran ini dapat output yang dirasakannya pasti suasana dari proses belajar dan mengajar itu akan lebih kondusif. Terus tenaga untuk melahirkan kreativitas. Oh, tentunya pasti itu ya. Jadi guru ini pasti banyak berpikir kreatif bagaimana cara metode pembelajaran ini dapat terrealisasikan kayak gitu. Terus ada pendorong untuk penilaian diri dalam proses hasil dan belajar, dan juga pendorong dalam melengkapi kelemahan hasil belajar. Ya. Selanjutnya yaitu teknik yang digunakan pada metode belajar. Nah, menurut Raka Joni ya, teknik itu adalah menunjuk kepada ragam khas penerapan sesuatu metode dengan latar tertentu, seperti kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan peralatan kepada siswa, terus kesiapan siswa dan sebagainya. Mungkin lebih disimpelkannya lagi, teknik itu apa? Teknik pembelajaran itu ialah implementasi dari metode pembelajaran. Implementasinya itu bagaimana? Jadi misalnya kita memilih metode pembelajaran yang A.
Nah, bagaimana nih kita mengimplementasikannya? Nah, implementasinya itu yaitu dengan tekniknya ini. Teknik itu berbicara tekniknya ini. Jadi teknik itu adalah implementasi dari si metode belajar kayak gitu. Nah, di sini nih teknik pembelajaran itu dikatakan baik. Itu yang pertama ialah teknik pembelajaran itu harus dipergunakan itu dapat membangkitkan motif, minat, atau gairah si belajar siswa. Yang kedua, teknik pembelajaran juga dipergunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk berekspresi yang kreatif dari kepribadian siswa, berarti dari karakter si siswa ini. Dan bisa dilihat ada teknik pembelajaran yang dipergunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa dan seterusnya bisa dilihat ya. Untuk teknik pembelajaran itu dikatakan baik bagaimana. Nah, selanjutnya itu faktor-faktor penentu metode belajar mengajar. Nah, apa aja sih faktor-faktornya itu? Nah, faktor-faktornya ini yang pertama yaitu tujuan yang hendak dicapai. Contohnya itu tujuan itu berarti kita berbicara tentang kurikulum dan KTSP. Ya, seperti itu. Itu kan ada tujuannya di kurikulum itu ada tujuan belajar dan mengajar. Nah, dari situ berarti berbicara tentang kurikulum dan KTSP kayak gitu. Terus kondisi dan karakteristik siswa. Oh, tentunya sebelum kita menentukan metode belajar apa yang cocok untuk digunakan, tentunya kita harus melihat kondisi dan karakteristik siswa tersebut. Apakah cocok menggunakan metode ceramah? Apakah cocok menggunakan metode diskusi? Nah, kayak gitu. Kita lihat dulu kondisi dan karakteristik siswa ini. Apakah masuk gitu. Takutnya jika kita memaksakan metode diskusi dan ternyata kalau kita lihat kondisi dan karakteristik siswa ini ternyata tidak cocok loh kayak gitu. Nah, itu kan tujuan metode belajarnya tidak akan tercapai tujuannya. Nah, yang ketiga itu sifat materi pembelajaran. Ya, jadi intinya tidak semua materi pembelajaran itu semuanya bisa diterapkan dengan satu metode belajar mengajar. Misal metode belajar mengajar diskusi. Itu tidak semua metode belajar mengajar tentang metode diskusi ini itu masuk ke semua materi pembelajaran kayak gitu. Nggak semuanya. Ada beberapa materi pembelajaran yang harus menggunakan metode ceramah, ada juga menggunakan metode simulasi juga kayak seperti praktek kan, praktek. Berarti kita kalau misalnya berbicara tentang biologi, berarti kan ini ada metode simulasi yaitu kan mempraktekkan. Berarti seperti eh, sel, kita melihat sel bagaimana. Nah, itu kan harus pakai metode lebih bagusnya untuk mencapai tujuan itu agar siswa itu paham, berarti menggunakan metode simulasi. Berarti dia harus mempraktikkan itu. Nah, yang keempat adalah ketersediaan fasilitas dan media. Betul sekali. Tentunya harus ada dukungan fasilitas ketika kita menentukan metode belajar mengajar. Sepertinya tadi yang saya sampaikan metode simulasi. Ya, itu kan perlu sekali alat dan kelengkapan dan bahannya juga harus ada. Kayak gitu. Medianya, fasilitasnya harus ada. Jika tidak ada, berarti kita tidak bisa menggunakan metode tersebut. Berarti kita bisa menggunakan metode lainnya yang sesuai dengan fasilitas dan media yang ada di sekolah. Terus, yang terakhir ialah tingkat partisipasi siswa. Nah, tingkat partisipasi siswa juga perlu kita lihat, itu faktornya. Perlu kita lihat tingkat partisipasi siswa, apakah siswa ini lagi jenuhkah? Atau lagi sedang aktif-aktifnya kah? Nah, itu. Misalnya, contohnya kita menggunakan metode diskusi pada belajar mengajar, dan ternyata tingkat partisipasi siswanya ini kurang minat gitu, kurang ingin untuk melakukan diskusi kayak gitu. Berarti kan sama saja bohong. Kita berarti tujuan dari metode belajar mengajarnya pun tidak akan tercapai. Pembelajaran pun tidak akan tercapai kayak gitu.
Nah, ada hubungan antara metode dan prinsip pembelajaran. Nah, itu ada saling ketergantungan, terus ada prinsip diferensiasi dan prinsip pengorganisasian. Nah, ini jenis-jenis metode mengajar. Ada metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode study tour, metode drill, dan metode simulasi. Kayak gitu. Ini adalah ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, ada 8 ya, ada 8 metode mengajar, jenis-jenis metode mengajar. Contohnya misalnya metode ceramah. Salah satu metode ceramah berarti guru ini akan terus kasih ilmunya dengan gurunya aja, menerangkan, dan siswa hanya mendengarkan saja kayak gitu. Nah, kalau misalnya metode diskusi berarti guru ini mengajak siswa untuk berdiskusi. Jadi untuk saling berdiskusi berarti ada timbal balik dari siswanya kayak gitu. Seperti itu. Oke, dari pembelajaran ini tentang metode mengajar ini cukup sekian dan terima kasih dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.